Saya mulai belajar itu sejak tahun 63 dari ayah saya, namanya Pak Joyo Perwito. Setelah itu saya belajar ke seorang abdi dalam di Keraton Yogyakarta tahun 68 sampai 70. Sejak tahun 74 ini berdirilah sanggar di sini. Jadi saya itu ada dua nama, Pak Sagio dan satunya itu Perwito Wiguno. Kalau Sagio itu nama dari ayah saya, kalau Perwito Wiguno itu pemberian dari Sultan Hamengkubuwono IX. Karena saya bekerja di keraton, bagian saya bagian wayang kulit, gitu. Yang ngurusi wayang kulit pembuatan, perawatan itu saya. Jadi wayang itu ada beberapa kelas Mbak ya. Yang standar itu ya standarnya wayang yang ada di keraton itu. Terus ada wayang pedalangan. Istilahnya wayang pedalangan itu tidak serumit wayang yang di keraton. Terus ada wayang kerakyatan. Wayang kerakyatan itu yang mungkin jauh dari pusat, adanya di kampung, yang membuatnya setahu mereka. Ada wayang souvenir. Wayang souvenir itu lebih jelek lagi, lebih kasar lagi. Kalau teknik dan materialnya masih sama Mbak ya, tapi yang sudah beda itu sekarang warna. Sebelum tahun 70 itu masih mempergunakan cat yang tradisional, semuanya cat bubuk, ada siwit, ada merah, hitam, putih. Kalau hitamnya itu dari jelangga. Lampu minyak kan di sini, kalau di sini ada hitamnya itu. Dulu setiap pagi itu saya keliling di jalan-jalan kampung ini karena belum ada listrik waktu itu. Ya, ngambil itu. Tapi ada pengencer khusus yang sekarang itu sudah tidak ada, sehingga cat yang tadinya cat bubuk itu sudah tidak dipakai lagi. Sekarang saya mempergunakan cat lukis, cat akrilik itu. Itu saya mulai tahun 77 dengan tidak sengaja. Waktu itu pameran di Paris, saya tuh tidak bawa cat dari sini. Nah, kebetulan dari kedutaan harus pameran mewarna. Sejak itu saya membeli warna di sana, namanya akrilik, itu cat botolan akrilik besar-besar itu. Saya pakai di sana. Setelah saya pakai di sana, terus saya bawa pulang itu tetap warnanya bagus. Kalau akrilik itu daerah dingin kuat, daerah panas pun juga kuat. Tapi kalau yang tradisional itu, kalau salah ngoplosnya, umpamanya terlalu lama, salah adonannya itu dibawa ke daerah dingin, ke Eropa maunya, itu warnanya nggak kuat, mesti lepas. Pedomannya ada, sudah ada perbandingannya, tapi itu perbandingannya tidak seperti matematis, ini tingginya sekian senti, ininya harus sekian, tuh enggak, itu sudah feeling saja itu. Jadi insting, otomatis butuh seperti ini, ukurannya sekian, ukurannya seperti ini, gitu sudahan. Kalau dulu itu gambar sendiri, zaman dulu kan belum ada fotokopi, belum ada. Jadi kalau mau buat kecil ya gambar kecil, kalau mau besar ya gambar besar. Gitu. Kalau yang saya pakai itu saya gambar A3. A3 itu cukupan, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu bisa diperkecil lagi bisa, diperbesar juga bisa. Tetapi sama dengan orang belajar berhitung pakai kalkulator itu. Jadi ininya tumpul sebenarnya. Karena kurang latihan. Tapi dari segi praktisnya memang itu praktis. Kalau untuk wayang kulit gaya Jogja, bukunya dalam gambar artinya. Jadi sebelumnya belum ada. Karena dulu memberi pelajaran itu bukan berdasarkan tulisan, tapi pitutur. Kalau yang diomongin itu nanti ngomong pada orang lain, ya masih berlanjut. Tapi kan tidak bisa banyak.
Kalau di sini sudah saya buat itu, bagaimana cara membuat wayang, contoh-contoh gambar wayang, sudah saya buat semua itu ada. Walaupun belum banyak. Yang saya buat itu baru sekitar 250 sampai 300 gambar itu. Mestinya kan ada 500-an itu. Supaya yang membuat itu mantap ya pakai gitu. Tapi tidak semuanya ya. Kalau yang secara tradisi itu hanya untuk membuat gunungan. Membuat gunungan itu ada ritual khusus, orangnya harus berpuasa, harus saja sesaji dan lain sebagainya itu. Kalau yang di keraton pasti itu. Kalau di luar seperti saya di sini kalau nggak ada pesanan ya nggak seperti itu ya. Karena setiap hari membuat. Wayang klasik itu tidak berubah sejak abad 16 sampai sekarang. Walaupun ada juga pengrajin yang membuat wayang kontemporer, wayang yang lain, bukan klasik itu ada. Perkembangannya ada terus itu. Wayang itu kan untuk penyebaran agama Islam. Makanya sejak abad 16 zaman Wali Songo itu dibuatlah wayang seperti sekarang, hidungnya seperti itu, tangannya panjang. Itu kan sudah tidak menyerupai manusia. Jadi kalau sekarang mau membuat wayang seperti manusia, ya itu namanya art, itu ya boleh saja itu. Budaya itu kan berkembang, tidak statis. Tetapi saya hanya membuat yang klasik saja. Kalau semuanya akan membuat yang kontemporer, nanti generasi yang akan datang tidak akan bisa menemukan yang asli itu seperti apa gitu. Saya tetap buat yang klasik karena itu merupakan kesenangan saya. Jadi itu selama saya masih hidup itu tetap buat itu terus. Walaupun kalau ada pesanan membuat seperti ini bisa, tapi harus ada pesanan khusus. Tantangannya sekarang itu ya untuk mencari tenaga kerja, Mbak, jak dulu itu susah gitu. Karena saya tidak bisa pasang iklan cilik terus mencari tenaga buat wayang, nggak bisa. Sejak tahun 71 sampai 97 itu anak-anak muda itu sudah dapat 50 orang di kampung ini. Yang aslinya itu dulunya nggak tahu apa-apa, sampai dia itu bisa. Jadi yang penting ada kemauan, saya jamin bisa. Tapi kalau tidak ada kemauan serius gitu ya nggak bisa. Nah kalau sekarang ini sudah ada sekolah formal untuk membuat wayang. Baru 6 tahun ini. Itu diisi D1.